teman-teman semua. Ya, shalom bagi teman-teman yang sudah hadir dalam malam hari ini di acara kita yang spesial yang kita lakukan setiap hari Senin, yaitu PA online bareng seri Alkitab. Ya, teman-teman semuanya semoga sudah siap dan hari ini akan membahas Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. ya. Nah, teman-teman, ini bulan baru dan kami mengambil tema baru untuk Alkitab. Banyak tentang keluarga karena banyak gereja merayakan bulan Oktober sebagai bulan keluarga. Iya, jadi teman-teman yang pasti semua kita punya keluarga ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama tentang perikop-perikop yang terkenal tentang keluarga, baik secara fondasi, rancangan Allah dan lain sebagainya selama 1 bulan ke depan. Dan malam hari ini akan fokus dari Kejadian 2. Namun sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Roma. Saya Yulia. Ya, kita yang akan mandu sebagai host dalam acara PH Online Alkitab ini. Ya. Nah, dan kita juga dalam penggalian ini Bapak Ibu Saudara juga memakai satu metode ketika kita menggali firman Tuhan, yaitu metode SABDA. Ini singkatan dari SIMA, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Dan teman-teman nanti bisa dapatkan info atau mungkin tutorial dari penggunaan metode ini ketika teman-teman menggali Alkitab secara pribadi. Bisa memakai salah satunya metode SABDA ini. Oke, mungkin sembari menunggu Pak Hendro, kita mau kenalan dulu nih sama Bu Wawa. Mungkin bisa perkenalan pribadi singkat dulu ke teman-teman supaya bisa dikenal malam hari ini. Silakan Bu Wawa. Shalom teman-teman yang join saat malam hari ini. Nama saya Japjuda Cuvanita. Saya biasa dipanggil Wawa. Saya dari Madiun, Jawa Timur. Saya dari Gereja Pantai Kosta Immanuel Jemaat El Elyon. Puji Tuhan, saya mendampingi remaja dan juga young family. Demikian. Oh, oke. Sekilas aja. Wow. Terima kasih. Ibu cukup aktif di gereja berarti ya? Ya, puji Tuhan, Tuhan percayakan untuk boleh ambil bagian lah. Saya bersyukur. Iya. Oh, puji Tuhan. Ya. Ya. Wow, sering melakukan PA juga di gereja? Saya ke remaja ya, pendampingan di remaja, jadi otomatis suka ini dan yang baru-baru ini yang family ya beberapa bulan terakhir ini. Saya bersyukur karena saya dapat yang seri hari ini saya memperlengkapi saya sekali gitu loh. Oh iya. Untuk Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 ini kayak dikasih perlengkapan yang baru nih ketika saya baca. Amin. Nah, amin. Iya. Puji Tuhan. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Wawa untuk perkenalannya. Kita masih menunggu Pak Hendro. Kiranya segera bisa bergabung, tapi sebelumnya kita akan dasari dulu semuanya penggalian kita malam hari ini dalam doa. Saya minta Ibu bisa buka dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk acara program yang diselenggarakan oleh Sabda Alkitab, untuk kami boleh melakukan PA bareng secara online bersama teman-teman di rumah. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau tolong setiap pembicaraan yang kami lakukan, kiranya sungguh Tuhan berkati. Dan Tuhan kiranya penggalian malam hari ini sungguh menjadi berkat, bukan hanya bagi kami, tapi juga untuk teman-teman di rumah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Wawa, dan kami masih berdoa untuk Pak Hendro untuk bisa segera bergabung. Tuhan kiranya Engkau tolong supaya kami semuanya bisa melihat satu dengan yang lain, dan kami semuanya bisa menikmati persekutuan bersama dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sembari menunggu Pak Hendro, kita akan overview sedikit teman-teman. Overview dari kitab Kejadian. Mungkin teman-teman yang rutin mengikuti Alkitab beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita sempat PA juga ya dari Kejadian. Dan itu kita melihat terkait pasal-pasal yang terkenal ya, dari Kejadian 1, Kejadian 3, Kejadian 12. Dan kalau kita kembali akan sedikit overview dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini merupakan kitab pertama yang ada di Perjanjian Lama. Kenapa merupakan kitab Kejadian dan itu kitab pertama? Karena menceritakan tentang asal mula dari segala sesuatu ya, asal mula baik terbentuknya bumi, baik terbentuknya juga manusia, baik terjadinya dosa dan lain sebagainya. Jadi asal mula segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semua diceritakan di dalam kitab Kejadian.
Ya, kitab Kejadian sangat unik. Selain tadi yang sudah disebutkan Roma, kitab Kejadian juga menceritakan seluruh sejarah bangsa Israel, permulaan bahkan ya, permulaan sebelum bangsa Israel lahir, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya sampai nanti Abraham menjadi cikal bakal bagi bangsa Israel sampai keturunan-keturunannya, sehingga kita bisa melihat seluruh rencana Allah kepada bangsa pilihannya yaitu Israel boleh digenapi. Ya, jadi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu dan isinya sampai bagaimana perkembangan Israel bisa ada, bahkan Israel itu siapa? Bacalah kitab Kejadian, maka dengan itu kita bisa akan tahu dari penciptaan, kejatuhan, Kain dan Habel, Aibah, Menara Babel sampai ke kisah Abraham akan ada di kitab Kejadian. Iya, halo Pak Hendro. Pak Hendro. Baik. Ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Oh, tidak apa-apa. Mungkin Pak Hendro bisa perkenalan dulu ke kita semua. Oke, baik. Shalom, Ibu Yulia, Kak Roma, Ibu Wawa, Kak Re, Shalom. semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Hendro, asal domisili saya di Solo, asal gereja saya di Gereja Baptis Colomadu, dan saya ambil bagian di guru sekolah minggu, khususnya kelas remaja. Kemudian kita juga ada pos PI ya, Komsel yang kita layani sampai hari ini, dan ya puji Tuhan semua bisa kita jalani dengan baik ya. Mungkin itu Bu yang perkenalan dari kami. Ya, bagus Pak Hendro. Pak Hendro ternyata sama dengan Ibu Wawa aktif juga melayani di gereja. Puji Tuhan. Ya, Satu fokus Amin, di keluarga, amin. satu fokus Ya. sekolah minggu. Wah, keren. Oke, kita akan lanjutkan sedikit overview kita sebelum kita akan menggali karena waktu terus berjalan. Jadi tadi kita sudah melihat bersama-sama ya kitab Kejadian ini mengisahkan segudang peristiwa permulaan dari segala sesuatu ya, baik dari pernikahan bahkan yang hari ini akan kita pelajari, keluarga, kelahiran, dosa, pembunuhan dan lain sebagainya itu pertama. Nah, kalau kita masuk ke Kejadian pasal 2 yang akan kita gali dari ayat 18 sampai 25 hari ini, di konteks Kejadian 2 ini kita melihat bagaimana hal-hal yang di pasal 1 itu diceritakan kembali dengan lebih spesifik ya, termasuk kayak hari Sabat itu diceritakan lebih detail kronologisnya, termasuk juga tentang cara penciptaan seperti apa, bahkan tentang manusia dan juga nanti pernikahan yang akan kita lihat itu lebih kronologis lagi diceritakan oleh Musa ya, penulis kitab Kejadian ini, sehingga kita bisa mengerti secara detail dan juga secara kronologis bagaimana Allah mengisahkan tentang bagaimana Allah membentuk manusia. Ya, Kejadian 2 juga sangat spesial karena melalui Kejadian 2 kita tahu bagaimana Tuhan merencanakan segala sesuatu. Terutama ini pasal 2 seringkali dikenal sebagai rancangan Allah atas pernikahan. Nah, itulah yang akan kita bahas loh malam hari ini. Ya. Jadi teman-teman silakan nanti coba pelajari latar belakang kita, pelajari mungkin pasal per pasal dari kitab Kejadian atau mungkin setiap kitab yang sedang teman-teman gali. Dan kita juga memiliki satu aplikasi yang sangat bagus dari Sabda, yaitu aplikasi Alkipedia yang bisa menolong kita untuk melihat pengantar kitab-kitab, setiap kitab yang ada di Alkitab. Dan ya, oke. Nah, ini teman-teman bisa unduh nanti. Ini 5 aplikasi utama dari Sabda ya. Ada Alkitab, Bible Maps, Alkipedia, Tafsiran, dan Kamus. Dan kalau teman-teman memakai Alkipedia, bisa kita melihat setiap fakta-fakta yang ada di kitab yang akan kita pelajari dari latar belakang, tokoh, historis, dan juga garis besar, bahkan sampai daftar isi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman silakan pelajari secara pribadi, mandiri, dan pasti akan mendapatkan hal-hal konteks yang kita sedang akan pelajari ya dari pengantar setiap kitab maupun pengantar pasal. Itu aja. Sekarang kita akan mulai untuk penggalian kita malam hari ini dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 dan kita akan baca, dan saya minta ya Pak Hendro dan Bu Wawa bisa membacakan bagi kita dari ayat 18 sampai 21 nanti Bu Wawa, terus ayat 22 sampai 25 bisa dilanjutkan Pak Hendro. Ya, silakan Bu. Baik, Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya, ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Amin. Iya, terima kasih. Wah, suara Ibu Wawa dan Pak Indro dua-duanya bagus. Jelas Terima dan kasih. artikulasinya jelas, sehingga kita bisa Terima kasih. mengikuti dengan baik. Oke, nah ini kita akan gali bertahap ya dari langkah simak terlebih dahulu dari ayat 18 sampai ayat 25. Silakan teman-teman juga nanti bisa memberikan pelajaran atau hal-hal yang didapatkan dari fakta-fakta dari ayat-ayat yang akan kita gali di kolom komentar. Oke, bagian yang pertama ya untuk langkah simak. Mengapa Allah berkata tidak baik kalau manusia seorang diri saja? Dan apa solusi yang Allah berikan? Nah, ini bisa dimulai dari Pak Hendro dulu. Ya, jadi kita mulai dari ayat 18. Tadi, mengapa Allah berkata tidak baik kalau manusia seorang diri saja? Dan apa solusi yang Allah berikan? Nah, dari firman Tuhan yang sudah kami baca dan sudah kami pelajari, sedikit banyak memang ayat ini memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa seorang manusia itu tidak baik kalau seorang diri saja. Nah, ini yang harus kita garis bawahi di ayat 18, karena manusia diciptakan ternyata di sejak awal itu adalah sebagai makhluk sosial, dimana kalau makhluk sosial adalah makhluk yang tidak sendirian, tetapi dia bersama-sama dengan orang lain. Dan dalam konteks ini, kita boleh melihat bahwa makhluk sosial itu membutuhkan pasangan hidup. Dan ayat 18 dengan jelas disebutkan, Tuhan Allah berfirman tidak baik. Jadi kalau tidak baik, ada yang baik. Nah, yang baik di sini adalah bahwa manusia itu tidak boleh sendiri saja. Nah, kemudian dia menjadikan penolongnya bagi yang sepadan dengan dia. Nah, ini mungkin gambaran sekilas bahwa ayat ini Allah memberikan solusi kepada kita terkait dengan posisi manusia itu sebagai makhluk sosial, dan lebih baik adalah mempunyai pasangan atau hidup bersama-sama. Dalam konteks ayat ini tentunya nantinya digambarkan sebagai seorang suami istri, yaitu laki-laki dan perempuan. Mungkin ini dulu Bu Yulia dan Kak Roma. Iya. Dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Indro. Jadi dari ayat 18 ini kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan tidak baik ya Pak Indro ya. Bukan manusia yang mengatakan tidak baik, tapi Tuhan yang mengatakan tidak baik. Tadi Pak Indro, saya tertarik sekali Pak Indro mengatakan bahwa manusia didesain bukan hanya jadi makhluk sosial, tetapi juga memiliki pasangan gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang Pak, kalau boleh dibilang manusia itu sebenarnya by default harus menikah. Iya. Tuhan sendiri yang bilang ya, by default kita tuh harus menikah. Kalau kita tidak menikah, artinya ada panggilan khusus ya Pak ya, dari Tuhan. Ya, thank you. Betul. Oke. Nah,
Dan di ayat berikutnya, di sini Allah memberikan satu perintah ke Abraham. Untuk apa Allah membawa semua binatang darat dan di udara kepada manusia Adam? Nah, ini sebelum kita nanti lanjut, ada di ayat 18 ini. Ya, mungkin 19, mungkin Bu Wawa bisa menjawab bagi kita semua. Ya, jadi binatang-binatang, kalau saya dengan segala terbatasan saya melihat bahwa binatang-binatang ini menjadi kepercayaan dan tanggung jawab ya, yang Allah berikan pada Adam. Apalagi ini dinamainya mereka semua sesuai dengan karakteristik. Begitu indah kalau bagi saya. Sesuai dengan karakteristik, itu kata-kata yang luar biasa. Jadi bahwa Tuhan tahu pribadi demi pribadi, bahkan ciptaannya satu persatu, dan itu dipercayakan untuk dikelola oleh Adam dan diberikan tanggung jawab untuk merawat. Bagi saya ini tanggung jawab yang pertama ya, yang luar biasa yang Allah Bapa berikan kepada Adam, dan ini membuat semua itu bisa berlangsung ke depan. Jadi kelangsungan hidup, keseimbangan alam, semua hal yang akan diperlukan oleh manusia di bumi ini. Indah sekali kalau saya lihat ini, saya lihat kagum banget. Begitu, Bu Yulia Karoma. Jadi rupanya Tuhan membawa Adam untuk melihat semua yang sudah diciptakan oleh Allah, binatang-binatang, dikatakan di sini ya, binatang hutan dan segala burung yang di udara, binatang darat, yang di darat dan yang di udara, semua diberikan kepada Adam untuk dilihat. Nah, ada hal yang tersembunyi, Bu, yang Ibu belum sempat sentuh nih. Masing-masing binatang itu sepasang. Iya. Gitu ya. Untuk apa Tuhan memperlihatkan itu kepada Adam, Bu, kira-kira? Sepasang itu tadi ya. Ya, karena untuk kelangsungan hidup ke depan. Untuk berkembang biak supaya sepertinya ya. Ya. Kiranya di ayat yang sebelumnya tadi, Tuhan sudah memberikan solusi untuk memberikan penolong yang sepadan bagi dia. Tapi kira-kira Adam sudah sadar belum, Bu? Belum. Di mana? Belum ya. Kalau saya sih kok belum. Ya, tapi setelah 19 baru sadar dia. Jadi sadar, ada maksud Tuhan selain dia memberikan kepercayaan, sekaligus Tuhan memberikan mandat untuk memberikan nama gitu, tetapi juga untuk menyadarkan manusia bahwa dia tidak punya pasangan, sedangkan yang lain semua binatang itu ada pasangan. Seperti Ibu bilang, untuk sustainable, untuk bisa kelangsungan hidup selanjutnya gitu ya. Sehingga Adam baru sadar, loh kok aku sendiri ya, yang lain berdua-berduaan. Jadi cara Tuhan menunjukkan bahwa dia itu menarik sekali ya, dengan cara memperlihatkan binatang dan juga seluruh hewan-hewan yang sedang dia namain. Saya juga ini saya baru nyadar ini loh, luar biasa ya. Saya baru nyadar loh ini, saya baru Bu Yulia tadi bilang, oh iya juga sih, kok saya nggak pernah memahami ini, udah berkali-kali dibaca, tapi kayak nggak ada yang dapat ini tentang ini, puji Tuhan ya. Oke, jadi ada maksud ya ayat 19 itu di antara rancangan Allah yang sedang dipersiapkan bagi Adam. Nah, kesadaran, ini ya ayat 20 ini, kesadaran apa yang timbul setelah Adam memberi nama semua binatang itu? Silakan ke Pak Hendro lagi. Ayat 20, Pak. Ya, ayat 20 ya, Bu. Ya, tadi Bu Yulia juga sudah menyampaikan bahwa setelah tahu ciptaan Tuhan itu berpasangan, ya mungkin kalau dia sedang melihat kan ada enggak yang sepadan dengan dia. Kalau sepadan ini apakah punya hidung seperti Adam dan sebagainya, mungkin lah, Bu ya. Nah, itu ya. Jadi saya melihat tadi yang disampaikan betul sekali. Ternyata Adam rasa kurios atau penasarannya ini mulai berpikir, kenapa kok nggak ada yang cocok untuk menjadi pasangannya. Itu, Bu. Jadi ya akhirnya dia sadar, seperti tadi kita juga menyadari bahwa ayat ini ternyata kalau didetailkan menolong sekali, Bu. Ternyata kita terkait dengan kesepadanan ini perlu energi atau perlu dorongan dari Allah, karena di lingkungan yang sudah disediakan ini Tuhan sudah memberikan
jodoh kita ya, jodoh kita yang di ayat 18 tadi ternyata sudah disediakan Ibu. Jadi ya dengan ayat 20 ini timbul kesadaran penuh bahwa kok nggak cocok ya, akhirnya Ya. dia mulai menyatakan itu kepada Tuhan. Nah, Ya. bahwa rancangan yang baik adalah ya ciptaan yang sepadan itu, Bu. Ya. Itu, Bu. Ya, menarik sekali ya, karena ternyata pernikahan atau perjodohan lah ya dalam hal ini, itu sudah menjadi rancangan Allah dari awal. Karena Allah sendiri tidak baik manusia itu sendiri loh. Tuhan mengatakan sebelum-sebelumnya semua ciptanya baik, kecuali ketika Tuhan mengatakan tidak baik dia sendiri. Nah, kesadaran yang dirasa oleh Adam bukan hanya melihat kenapa semuanya berdua dan saya satu, tetapi dia juga kesadaran itu terungkap di ayat yang 20. Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan sendiri yang sebenarnya memberikan ide ya Pak kepada Adam. Tapi baru dia bisa mengungkapkan setelah Tuhan memberikan memperlihatkan semuanya. Jadi cara Tuhan menarik sekali yang memaparkan dulu yang kelihatan secara langsung supaya Adam bisa ngeh beneran gitu bahwa tidak ada yang sepadan dengan dia. Kalau mau disandingkan dengan binatang, berkuasa atas binatang tapi bukan menjadi penolong. Karena tidak setara itu tadi ya, harus ada yang setara dengan manusia yang diciptakan Allah sebagai gambar dan rupa Allah ini. Ada satu hal juga yang menarik dari ayat 20 itu manusia memberi nama. Rupanya di dalam Alkitab tuh ada tradisi memberi nama, itu merupakan sesuatu yang sangat spesial. Ketika Allah memberi nama Adam, itu dikatakan juga ya, kemudian ketika Adam memberi nama kepada binatang, burung-burung di udara, itu sering diasosiasikan sebagai kepemilikan. Ketika aku memberi nama kepada kamu, maka kamu itu adalah milikku. Sama seperti orang tua ketika melahirkan anak ya, ketika istrinya melahirkan anak, lalu orang tua akan memberikan nama itu sebagai satu pengakuan bahwa ini milikku, maka akulah yang memberi nama kepada dia. Ya, sama seperti di sini manusia mengeklaim kepemilikan atas binatang dan semua yang di udara atau yang di darat, tetapi Allah yang mengeklaim manusia. Allah lah yang memberi nama kepada Adam. Jadi Allah mengeklaim ini punyaku gitu ya. Ini kepemilikan itu ada di tangan Allah. Oke. Betul. Ini mendetailkan dari Kejadian 1 ayat 28 ya, tentang berkuasa yang punya kepemilikan atas binatang-binatang dan burung-burung di udara. Nah, sekarang kita lihat dari ayat berikutnya, bagaimana Allah menciptakan penolong yang sepadan itu tadi bagi seorang Adam dari ayat 21 sampai 22 ini. Mungkin balik lagi ke Bu Wawa. Tadi saya sih dari yang sebelumnya tadi saya berpikir bahwa yang sepadan itu memang selalu harus datang dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu memang kita kalau ya bukan kita ya, saya sudah cari pasangan tuh memang harus berdoa sungguh-sungguh ya, datang minta dari Tuhan. Dan ketika ini disebutkan ayat 21 bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Aduh, ini amazing banget, bagaimana Tuhan terlalu kreatif ini, ngambil tulang rusuk Adam terus diciptakannya Hawa. Berarti kan kalau saya dapatnya seperti ini Bu, bahwa mereka tuh jadi satu gitu loh, jadi saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Terus seperti firman Tuhan tidak dapat dipisahkan, memang semua itu ada koneksinya dan menciptakannya tuh untuk saling membutuhkan, saling merawat, saling menghargai. Kalau dari yang ayat 21 itu saya dapatnya seperti itu. Jadi saling percaya, indah-indah sekali gitu loh. Ada nilai-nilai yang luar biasa yang saya dapatkan dari ayat ini. Memperlengkapi, membutuhkan, dan saling bergantung satu dengan yang lain. Selain tentu bergantung pada Tuhan. Begitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Menarik ya, karena rusuknya memang diambil dari Adam. Tetapi di ayat 22 dikatakan dari rusuk yang diambil oleh Tuhan lewat manusia itu dibangunnya. Jadi siapa yang menciptakan perempuan Bu? Adam atau Allah? Allah. Iya.
tapi bahannya dari Betul. Iya. Luar Iya. biasa ya, saya nggak kebayang. Ini buatannya tuh kayak apa nih Tuhan lagi berbuat-buat begini. Saya nggak kebayang deh Bu, nggak bisa masuk di. Ini caranya Iya, bagaimana ini? betul. Pakai teknik apa ini? Tuhan membuat seperti ini. Ya, kita sebagai perempuan tidak perlu merasa rendah karena diciptakan yang kedua ya. Karena tetap tangan Tuhan sendiri yang menciptakannya. Kan dari masih dibangunlah seorang perempuan. Jadi Tuhan sendiri yang menciptakan. Jadi kita bukan KW1. Tetap tangan Tuhan yang menciptakan. Jadi perempuan tidak perlu merasa rendah diri karena diciptakan yang kedua. Dua-duanya sebenarnya Adam dan Hawa dua-duanya diciptakan oleh Tuhan. Iya, jadi kita Betul, iya. perlu mendeteksi secara matang-matang ya Bapak Ibu Saudara, karena kadang laki-laki bilang, kamu kan dari aku diciptakan, enggak, yang diciptakan adalah Tuhan sendiri gitu ya. Jadi Tuhan, baik laki-laki, baik perempuan, itu tangan Tuhan sendiri yang menciptakannya. Nah, bisa nggak nih, ini ada teman-teman di rumah yang sudah memberikan komentarnya, Pak Marganda. Tidak baik karena Allah ingin manusia hidup bersama dengan pasangannya. Solusinya manusia harus menghargai pasangannya. Ya, terima kasih Pak Marganda. Ya, Ibu Broto juga tadi memberikan tanggapan. Hewan aja ada pasangannya ya. Adam kayak enggak ngeh ya. Benar juga. Dan dilanjutkan dari Pak Marganda untuk dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia sekaligus juga menunjukkan bahwa Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menguasai hewan dan juga merawatnya. Ya, terima kasih Pak Marganda untuk tanggapannya. Oke, nah jadi proses yang Tuhan berikan ya dari menciptakan penolong yang sepadan dari Adam bagi Adam itu mulai Adam tidur sampai salah satu tulang rusuknya diambil dan juga menutup tulang rusuk Adam dengan daging dan juga diciptakanlah si perempuan itu yaitu Hawa. Nah sekarang kita lihat bahwa perempuan itu sudah diciptakan dan bagaimana Adam memberi nama kepada penolong yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kalau kita lihat dari ayat 23 ini bisa kembali ke Pak Hendro. Ya, menarik sekali seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Yulia terkait dengan klaim untuk memberi nama. Ini ternyata saya juga baru sadar bahwa itu yang memberi nama itu adalah Adam. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah ini apa itu dalam bahasa detailnya ini sungguh sangat membuat saya yakin bahwa memang penolong yang diberikan Tuhan itu sepadan dan saling memiliki. Jadi satu dengan yang lain, suami istri, ibaratnya kalau dalam konteks rancangan Allah dalam pernikahan itu saling melengkapi, tidak saling meniadakan tapi melengkapi. Kemudian karena dari sosok Adam memberi nama kepada penolong yang diberikan Allah kepadanya ini terkait dengan tadi disuruh menamai binatang-binatang, dan itu adalah akses kepada tindakan selanjutnya dari Adam terkait pewaris, salah satu yang mewarisi berkat Tuhan juga di antara kita juga, bahwa kita bisa mengelola dengan baik, kita bisa punya padanan yang diberikan kepada Allah, dan itu pada saat itu dinamai oleh Adam. Jadi tidak berkuasa karena apa-apa, tetapi karena memang posisinya sepadan tadi, sudah diikat di atasnya. Jadi tadi menarik sekali bahwa posisinya itu sama, Bu. Jadi sama, baik itu laki atau perempuan di hadapan Tuhan. Pada konteks ini dan konteks saat ini, saya merasakan bahwa hubungan ini adalah hubungan kesetaraan, walaupun Adam diminta untuk mengklaim ya. Kalau tadi menamai itu kan mengklaim ya, mengklaim nama. Jadi seperti itu, Bu. Jadi menarik sekali bahwa keduanya ini menjadi satu daging nanti sampai dengan nantinya satu
pemikiran spiritualnya. Nah, ini yang luar biasa sekali terkait ciptaan yang pertama ini, konektivitasnya jiwa dan rohnya langsung terkonek. Nah, ini luar biasa, Bu. Ini kalau enggak karya Tuhan enggak bisa. Jadi itu, Bu, dari saya terkait ayat yang 23. Ya, ini ayat 23 ternyata di dalam Perjanjian Baru dikutip juga oleh Paulus dengan cara yang berbeda, diparafras oleh Paulus ya, dengan arti yang sama, yaitu ketika Paulus berkata bahwa perempuan, suami dan istri, tubuh dari suami adalah milik istri, tubuh istri adalah milik suami, gitu ya. Jadi ini bisa di sini kan juga dikatakan tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini paraphrase yang disebutkan oleh Paulus di surat Efesus tentang pernikahan antara suami dan istri. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi pemberian nama ini benar-benar memberikan gambaran ya adanya kesatuan yang sangat erat antara Adam dan Hawa sebagai pasangan yang sepadan. Nah, di ayat 24 sampai ayat 25 kita bisa melihat di sini tentang rancangan Allah. Nah, jelaskan detail tentang rancangan Allah atas pernikahan yang pertama. Mungkin bisa ke Bu Wawa dari ayat 25, dari ayat 24 dan juga ayat 25. Ayat 24 itu kan bersatu dan meninggalkan ayah ibunya. Kadang ini menjadi galau nih, Kak Roma dan Bu Yulia. Karena meninggalkan ayah dan ibunya tuh jadi seakan-akan ayah dan ibu nggak penting gitu loh. Ini dulu saya sempat berpikir ini gimana nih meletakkan seperti ini. Tapi ternyata bahwa pernikahan institusi yang pertama, lembaga yang pertama yang menjadi ciptaan Allah untuk tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia kalau saya pandang ini suami istri memperlengkapi untuk jadi berkat, baik untuk orang tua, baik untuk siapapun, walaupun mereka meninggalkan ayah dan ibunya secara literally tulisan seperti ini, tapi sebenarnya hatinya, hidupnya kan tetap adalah orang-orang yang menghormati dan mengasihi dengan kasih yang sempurna. Jadi dalam ketika dia bersatu dengan istrinya itu menunjukkan ada satu kesetiaan, ada satu pengorbanan, dan bukan dia membahagiakan saya, tapi bagaimana kita membahagiakan pasangan. Karena pernikahan itu kalau saya belajar ya pelan-pelan dan juga terseok-seok, bukan minta kebahagiaan, tapi bagaimana saya membahagiakan pasangan. Dari ini saya belajar ya, saya belajar juga untuk hari ini juga saya belajar nih dari tadi nih Bu Yulia bicara, saya belajar bagaimana membawa satu tujuan yang mulia. Dan kan kalau ayat yang ke-25 ini kan bersatu ya, dan mereka tidak merasa malu karena kita sudah satu. Jadi segalanya sudah menjadi terbuka di hadapan Allah. Demikian. Iya. Ada yang menarik memang di ayat 24 ya. Ibu tadi mengatakan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kalau di dalam tradisi, khususnya tradisi Ibrani, Ibu, kalau anak dia masih akan ada di bawah otoritas orang tuanya. Tetapi karena dia sekarang menikah, dia harus menjadi otoritas untuk anak-anaknya nanti, sehingga dia harus meninggalkan ibunya, bukan secara literal dia meninggalkan secara fisik, tetapi meninggalkan kebergantungan dia kepada orang tuanya, karena dia sekarang menjadi kepala keluarga. Iya, dia menjadi kepala keluarga sehingga dia tidak bisa lagi menggantungkan diri kepada ayahnya, tapi dia sudah menjadi kepala sehingga dia harus mau mengambil tanggung jawab penuh atas keluarganya dia. Jadi sebenarnya bukan literal ya Bu, cuman di dalam tradisi kita sekarang, karena di dalam tradisi Ibrani kan sekalipun keluarga mereka masih ada di satu atap gitu ya, sampai anak cucunya kadang masih ada di satu atap, tetapi secara otoritas dia sudah bisa memegang otoritas untuk keluarganya sendiri. Karena di dalam Ibrani mereka sebenarnya tidak meninggalkan secara fisik gitu ya, tetapi mereka secara otoritas mereka tidak lagi langsung di bawah orang tuanya. Tapi secara fisik mereka masih tinggal karena satu klan itu tinggal seluruhnya di satu perkemahan ya, perkemahan yang besar. Oke. Nah, itu menarik ya. Gimana Bu, ada tambahan? Enggak sih,
saya sempat ada beberapa yang terakhir yang udah agak lama itu yang tentang pernikahan, yang tentang ayat ini loh, yang sampai katanya yang harus utamakan keluarga saya. Jadi orang tua nggak di bawah. Nah ini sempat terjadi beberapa hal yang maksudnya jadi ada sedikit perbedaan pendapat dan juga hal-hal yang menjadi pertentangan gitu loh, bahwa yang penting keluarga dulu, orang tua nanti walaupun apapun, jadi kayak meninggalkan tanggung jawab. Nah itu sempat menjadi apa namanya kontradiksi dengan ayat ini. Nah ini kan baru terbuka kan, karena ada semua tuh ada basic latar belakang dari suatu ayat. Nah kita yang mungkin tidak pernah mempelajari itu tancap aja ambil tanpa mempelajari apa arti yang sesungguhnya, seperti yang Bu Yulia tadi sampaikan. Ya, memang masih ada apa ya, masih ada satu kalau nih Bu, ini cuma kalau andai kata umpama ya, ada pilihan gitu misalnya karena saya pernah mendengar juga ini ya, kalau di dalam misalnya kita ada di dalam kapal lalu ada kecelakaan dan di dalam kapal itu ada orang tua kita, ada anak kita, ada suami kita, ada istri kita gitu, ada mungkin bibi atau siapa ada gitu ya. Kalau misalnya kita cuma punya satu pelampung saja, ini sudah kecelakaan dan semuanya ada di laut ya, tapi dia punya satu pelampung, siapa yang akan dia selamatkan? Wah, galau Bu kalau saya. Sejujurnya galau. Ya, kalau kita memberikan pelampung kepada orang tua kita karena atas nama menghormati orang tua diberikan, kita akan kehilangan istri kita, pendamping kita, orang yang paling kita cintai dan orang yang akan bersama-sama kita sampai tua gitu ya. Dalam kasus seperti ini mereka berkata, siapa yang akan kamu selamatkan? Kamu harus menyelamatkan orang yang kamu cintai, yang akan sustainable di hari tua, yaitu suami atau istri. Jadi bahkan anak pun ini saya baca ya Bu, bukan pendapat saya pribadi, tapi saya baca yang saya pikir sedikit bisa memberi penjelasan kenapa orang tua menjadi second choice dibandingkan pasangan kita, karena istri atau suami adalah hidup kita sendiri. Kan dikatakan dagingku, tulangku, istriku itu tulangku, dagingku itu daging istriku gitu ya. Jadi itu yang menjadi interpretasi. Jadi ini memang tidak bisa diinterpretasikan langsung, tetapi dari penjelasan ini kita bisa mengerti kenapa istri lebih penting atau suami lebih penting daripada orang tua dalam kasus-kasus tertentu, jelas ya. Betul. Untung kita tidak pernah ada dalam kecelakaan. Untung nggak ada pelampung satu Bu. Kalau ada pelampung satu saya bingung juga. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini waktunya sangat tipis tapi penggalian kita sangat menarik. Saya sendiri belajar banyak nih, seperti kata Kesasi nih saya. Ya, ada tanggapan dari Bu Deborah. Wanita sebagai penolong ya harus kuat juga sebagai wanita ya untuk suaminya. Dan dilanjutkan, orang sekarang juga biasanya tunda menikah karena katanya belum ketemu tulang rusuknya atau belum sepadan. Dan sekaligus ada pertanyaan juga dari Bu Lani. Tolong tanya, bagaimana cara kita menanggapi anak-anak muda saat ini yang menyatakan bahwa dirinya tidak mau menikah? Zaman sekarang makin banyak loh yang seperti itu. Sangat betul sekali. Di Jepang sangat banyak. Kalau ada orang menikah, apalagi punya anak, itu dibiayai, semuanya dibiayai oleh pemerintah karena kekurangan orang. Banyak orang Jepang yang tidak mau menikah. Pemerintah sampai tobat. Gimana ini caranya? Sampai semua biaya melahirkan, dan bahkan kalau melahirkan anak dia akan mendapatkan insentif yang besar sekali dari pemerintah karena banyak orang Jepang tidak mau menikah. Gimana nih Pak Indra dan Ibu? Kalau menurut saya mereka overworried ya. Overworried akan masa depan. Ya karena mungkin takut nanti nggak sejahtera, takut disulitkan, takut tanggung jawab, takut penghasilan kurang. Mungkin jadi bagi saya itu overworried, melebihi kepercayaan akan firman Tuhan. Kalau bagi saya Bu, silakan Pak. Di satu sisi mungkin overworried Bu, tapi di sisi lain dia egois. Nah betul juga. Karena egois, kemudian faktor ekonomi juga karena lebih baik sendiri, kadang-kala itu
membuat kita takut. Nah, karena dia belum membaca firman Tuhan, Bu, kan. Jadi memang legalitas suami istri dengan berkatnya itu yang mereka belum tahu. Memang punya anak itu repot, dan biasanya kalau kita lihat di budaya Jepang itu kan memang kebanyakan tidak mau menikah karena repot ngurus anak, kemudian tidak mau menjadi egois, tidak mau, memang seolah-olah tidak mau menjadi beban orang lain, tapi nanti emosionalnya dia tidak terkendali dan sebagainya, dan dia tidak punya warisan tadi, Bu, berkat mengklaim menjalankan perjanjian, banyak berkat dari rancangan Tuhan ini kalau tidak dijalankan berarti dia nggak akan dapat. Nah, ini yang mereka rugi sebenarnya. Anak-anak muda yang iya itu, Bu. Hanya harus baca firman Tuhan dulu ya kan. Tadi kita sudah belajar di ayat 18. By default manusia itu sebenarnya harus menikah. Kalau nggak menikah harus ada panggilan khusus dari Tuhan. Betul. Ya. Oke. Nih, selesai nggak nanti? Saya ada pertanyaan soalnya satu lagi dari Bu Winarti, teman-teman. Berarti ada bagian yang tidak utuh ya pada Adam karena tulang rusuknya diambil. Sedangkan Hawa walau dibuat dari bagian Adam tapi Hawa utuh ya. Apa bisa berarti bahwa pria pasti membutuhkan wanita? Sedangkan wanita tidak butuh. Gimana nih Bapak Ibu? Enggak lah, kalau saya pasti Tuhan ada pandangan yang sudah jauh ke depan. Bagi saya nggak ada yang tidak utuh. Semua pasti Tuhan cukupkan. Ya, mungkin itu salah satu interpretasi ya Bu Winarti, tapi ada interpretasi yang kedua supaya keduanya saling tergantung. Betul. Jadi satu. Ya. Kalau enggak kita egois tadi ya, tidak merasa saya enggak butuh istri, saya enggak butuh suami. Itu pemberontakan independen yang tanpa disadari melawan rancangan Allah. Ya. Iya, walaupun tulang rusuk Adam satu, tapi di ayat 21 dikatakan lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi Tuhan juga lapisi dengan daging yang sebelah tadi sudah diambil. Oke, satu tanggapan dari Nikos, kecuali ada panggilan khusus untuk selibat ya, tadi seperti Bu Yulia katakan ya, keinginan untuk single life kadang didasari dari rasa egois dan rasa takut tentang masa depan, bukan didasari pada perintah Tuhan. Ya, dan satu juga kadang pengecut. Dia nggak mau tanggung jawab gitu ya. Nah itu Bu, betul. Kadang-kadang itu. Perubahan-perubahan juga Bu. Perubahan manusia ini loh. Jadi saling mengerikan untuk setiap orang untuk berpasangan. Kok itu serem-serem perempuannya gitu. Misalnya nih kalau laki, kok horor-horor perempuannya gitu. Jadi pada nggak mau menikah. Atau yang perempuan terlalu tinggi. Nah terlalu tinggi dia harus bisa mengalahkan saya secara ekonomi dan lain-lain. Jadi nggak ada yang sepadan akhirnya. Itu yang saya lihat loh terakhir seperti itu. Ya, demikian. Oke, kita akan meneliti lebih dalam ya, karena tadi masih bilang kasih mak nih. Sekarang setelah kita tahu bagaimana rancangan Allah terkait pernikahan, siapa yang menginginkan diciptakannya perempuan? Apakah Allah atau Adam? Kalau Bapak Ibu lihat dari ayat 18 atau ayat 20. Mungkin bisa kembali ke Pak Hendro. Iya. Jelas kalau di ayat yang ke-20 itu dan beberapa perikop sebelumnya itu ya yang berkehendak itu Allah, bukan Adam, Bu. Itu jelas sekali di situ karena Allah yang menginginkan. Dan beberapa tadi juga iya. Itu pendapat Allah bahwa melihat situasi kondisi on the spot pada saat itu menyatakan bahwa Allah yang berkeinginan untuk memberi penolong. Jadi Allah memperhatikan Adam, tapi Adam. Dan saya itu bukan berarti Allah baru sadar saat itu loh Pak. Sudah tahu. Tapi Allah mengungkapkan itu supaya manusia tahu. Iya, betul Bu, betul. Nah, tadi termasuk saya berpikir juga apakah kan selama ini kan ada firman Tuhan yang mengatakan segambar dan serupa Allah, apakah itu bingkainya dimiliki hanya Adam atau karena diciptakan kedua yaitu Hawa, apakah Hawa segambar dan serupa. Nah ternyata Hawa pun karena sumbernya sama ya pasti dia segambar dan serupa dengan Allah.
Nah, ini yang menarik sekali. Kalau jelas pilihan diciptakannya Hawa itu oleh Allah, Ibu. Itu, Ya, Bu. iya. Yang 18, Allah yang berkata tidak baik. Jadi, aku akan Ya, menjadikan betul. penolong. Itu idenya Tuhan ya. Ya, ini Tetapi ayat yes 20, itu. manusia itu memberi nama, tetapi baginya tidak ada menjumpai penolong yang sepadan. Kesadaran Adam itu kesadaran ini yang Allah sudah taruh di dalam hatinya untuk punya kesadaran. Kalau enggak kan Adam bisa gini, ngapain aku nggak butuh kok Tuhan kasih perempuan sih gitu ya. Tapi bersyukurnya dia loh kok enggak punya ya. Nah akhirnya dia sendiri merasa butuh. Nah itu luar biasanya Tuhan ketika menciptakan manusia. Tuhan juga menciptakan kebutuhan untuk dia sehingga dia butuh. Kalau nggak butuh, kalau dia tidak menyukai istrinya, aku nggak butuh Pak, aku nggak mau dia. Enggak, tapi Tuhan menaruh kebutuhan itu dalam hatinya sehingga dia mau menginginkan juga sama seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu luar biasa ya. Keinginan Tuhan akhirnya menjadi keinginan manusia karena kita mendengarkan Tuhan. Oke, ya, inisiatif betul. Allah ya, Betul. dirancangkan Betul, dari inisiatif Allah, dan itu untuk satu perempuan, satu laki-laki, bukan satu Betul. perempuan, bukan satu laki-laki dan banyak perempuan, tapi satu-satu. Ya. Satu-satu. Jika Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, apakah berarti kedudukan perempuan itu lebih rendah dari laki-laki? Atau seperti apa Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Wawa. Oh, tentu pasti bukan membela diri, tapi emang kita sepadan. Ya. Ya emang karena emang seperti itu, saling memperlengkapi, bukan saling mendahului nih kayak truk, tapi saling memperlengkapi. Saya rasa memang Tuhan ciptakan kita sepadan untuk saling pelajari, saling menutupi. Jadi betul-betul kayak klop gitu loh, Bu, Kak Roma. Jadi Tuhan ciptakan benar-benar equal, bukan untuk saling sombong, saling menindas, tapi saling menopang dan saling menolong. Ya. Secara status di hadapan Tuhan kita equal, Bu. Tetapi secara tugas saya kira kita punya ini. Kenapa kita diciptakan dari rusuk laki-laki? Karena memang perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Oh iya, kalau dari situ ya. Ya, bukan kita mau, oh kita kan sepadan nih, jadi you nggak bisa, aku tunduk sama kamu, kita harus sama nih. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan menciptakan sedemikian, untuk kita tahu di mana kedudukan kita, tetapi di hadapan Tuhan harga kita equal. Iya, betul. Jadi kita punya fungsi yang berbeda ya, secara fungsi berbeda, tetapi fungsinya di dalam berbeda. Iya, di hadapan Allah. Oke, nah sekarang pelajaran mungkin dari apa yang sudah kita gali dari simak dan juga analisa. Ini pelajaran apa nih yang bisa Bapak Ibu ambil tentang konsep rancangan Allah atas pernikahan dari ayat-ayat yang kita gali malam ini? Ya, mungkin bisa balik ke Pak Hendro. Iya. Yang pertama ini Bu, bahwa rancangan terkait dengan pernikahan itu kan dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Beserta berkatnya, beserta segala macam yang ada di sana. Kemudian di situ kita bisa melihat. Ya, kalau boleh saya tekankan, yang pertama itu kehendak Allah. Oke, kedua Pak, rancangan dari Allah. Yang pertama, kedua kesetaraan antara laki-laki, iya. Ya, kesetaraan antara setara. Kemudian kalau yang ketiga, kalau sesuatu yang sudah dirancang Tuhan untuk bersatu tidak boleh dipisahkan. Nah itu Bu. Betul Pak, sangat betul sekali. Tuh. Ada lagi? Ya mungkin itu dulu Bu. Itu. Ya Ibu apa ya? Mau tambahkan? Ya, kalau saya boleh menambahkan dari Pak Hendro tadi, bahwa pernikahan itu punya tujuan. Jadi ada tanggung jawab dan ada tujuan ke depan, yaitu untuk menjadi berkat dan untuk dipercayakan, baik anak ataupun keluarga ataupun siapapun, untuk kita hand in hand satu dengan yang lain untuk menjadi berkat dan melakukan firman Tuhan. Itu aja. Ya. Betul. Iya. Saya akan tambahkan dari apa yang tadi Roma katakan. Sorry, Bapak mau tambahkan dulu Pak. Ya, ini Bu, apa legalitas Bu. Jadi
tadi ada telanjang yang semula karena dosa malu, tetapi karena sudah diberkati oleh Tuhan, itu menjadi legal di hadapan Tuhan dalam konteks suami istri. Kemudian ini untuk menjaga kehormatan masing-masing sebagai suami istri. Itu Bu, yang intima satu daging itu kan melihat cewek dan cowok dari sisi itu kan tidak menjadi malu karena sudah disucikan dan dikuduskan dalam rancangan Tuhan. Nah, itu yang juga perlu kita yakini dalam penyatuan Adam dan Hawa. Itu Bu, tambahannya Bu. Ya, mereka kan sebenarnya belum berdosa, Pak. Mereka menjadi malu setelah berdosa. Bukan malu karena mereka suami istri, tidak. Tetapi ketika belum berdosa, maka mereka sebenarnya memakai pakaian, tapi pakaian kemuliaan Allah. Ketika jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah pergi dari hidup mereka sehingga telanjang dan mereka menjadi malu. Mereka dulunya tidak malu karena mereka memakai tubuh kemuliaan Allah di sana. Setelah jatuh dalam dosa, maka seluruh kemuliaan Allah hilang dan mereka malu karena dosa. Ya. Iya Bu. Oke. Tadi tambahan dari Roma, konsep dari rancangan Allah, satu laki-laki dan satu perempuan. Bukan satu laki-laki dan banyak perempuan. Juga bukan satu laki-laki dan satu laki-laki. Nah, itu dia. Iya. Yang lagi ramai. Tuhan tidak pernah membuat Adam pertama dan Adam kedua, ya. Lalu mereka dijodohkan, tidak pernah. Dari awal selalu Tuhan melihat dengan secara sempurna satu laki-laki dan satu perempuan, sehingga itu sebabnya menjadi dasar orang Kristen tidak mengakui homoseksual karena itu bukan rancangan Allah. Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa, satu perempuan dan satu laki-laki. Dan itu Tuhan merencanakan sebagai satu institusi pernikahan. Ya. Kalau ayat itu tuh kalau ayat itu tuh apa untuk zaman sekarang nih ya? Zaman sekarang nih Bu, boleh nggak tuh kayak disampaikan secara garis besar aja untuk setiap anak-anak remaja seperti itu? Ya kan? Harus Ibu. Kan itu kan sebenarnya ayat-ayat pernikahan gitu loh. Sebenarnya itu kayak ayat pernikahan yang disampaikan tuh pada usia-usia pernikahan. Padahal untuk zaman sekarang ini ngeri-ngeri sedap nih. Zamannya ini benar-benar kayak luar biasa banget. Mungkin ini harus disampaikan ya. Bahwa satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, betul Bu. Iya, betul sekali. Dan tidak ada poligami. Tuhan tidak menciptakan. Ya, betul. Kembali kepada Bible, benar-benar. Ya, betul Bu. Ya. Oke ya, jadi setiap arahan ini memberikan kita pandangan baru ya terkait Tuhan itu menolak perzinahan, poligami, homoseksual, kehidupan yang nggak bermola, bahkan perceraian juga yang sama sekali ditentang oleh Tuhan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita menutup, masih ada 2 bagian lagi. Mungkin bisa didiskusikan apakah konsep rancangan Allah atas pernikahan ini masih berlaku hingga sekarang ini? Ya, atau yang Ibu tanyakan ya. Atau adakah penyimpangan yang terjadi? Dilanjutkan Bu Wawan nih. Kalau konsepnya sih kan selalu kan nggak pernah berubah ya, kalau konsep Allah kan selalu dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang berubah manusianya ini loh. Ada yang banyak pernikahan karena budaya. Itu benar nggak sih Bu? Ada pernikahan budaya, saya selalu suka lihat nih. Karena usia yang sudah telat, terus maksa menikah, orang tua, ini kadang-kadang orang tua, terus juga karena ekonomi. Nah kan sudah kayak belok-belok semua tanpa doa. Nah itu yang saya lihat untuk kondisi sekarang seperti itu. Apalagi yang terakhir seperti tadi. Pasangan yang bukan pasangan sesuai firman. Yang laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan yang bukan gendernya. Nah seperti itu kalau yang saya lihat sih seperti itu. Iya. Maksud Ibu perjodohan ya? Apakah itu apakah itu salah satu itu? Ya, itu kalau menurut saya sih tidak ya bagaimana bisa sesuai kalau itu sesuai dengan kehendak manusia. Karena dampak yang sudah terjadi, dampaknya dari pernikahan itu ada yang enggak 100% semuanya ya. Bisa dibilang itu salah. Tapi kebanyakan kalau tanpa mereka berdoa dan minta tuntunan Tuhan itu keliru.
kalau buat saya. Kalau itu betul, Bu. Tetapi kalau lihat dari prinsip rancangan Allah ini Tuhan yang menjodohkan loh. Ya makanya Dia Tuhan, Bu, bukan orang tua. Dia comblangnya. Dan Tuhan tidak memberikan pilihan kepada Adam, oke, kamu boleh milih yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Yang menjodohkan. Jadi prinsip perjodohan itu sebenarnya itu prinsip Alkitab, Ibu. Tapi kan itu dari Tuhan, benar nggak sih, Bu? Kalau Tuhan yang menjodohkan. Iya, memang Tuhan yang menjodohkan. Kalau dilihat lebih jauh lagi loh ya, sebenarnya zaman dulu perjodohan itu secara pernikahan lebih langgeng loh daripada yang milih sendiri, betul nggak? Zaman dulu belum ada aneh-aneh kali ya, Bu ya. Kalau milih sendiri itu kita punya ekspektasi terlalu tinggi, Bu. Ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, lalu kita, oh aku salah gitu. Tapi kalau perjodohan kan tidak, ya. Dia menerima apa adanya, dia tidak punya ekspektasi, malah ekspektasinya mungkin rendah. Nah, tapi ketika hidup, oh ternyata dia bisa begini, oh ternyata dia baik, ternyata gini. Malah ekspektasi itu menjadi naik dan dia menjadi semakin menghargai. Karena pernikahan dulu kan jarang yang terjadi perceraian ya. Yang sekarang betul. Iya. Yang milih sendiri itu yang malah lebih banyak bercerai. Iya, menyesalnya belakangan. Oke. Ya, oke. Mungkin aplikasi apa nih yang Bapak Ibu akan lakukan dari pernikahan pertama yang kita gali malam hari ini secara penggalian yang merujuk kepada teks Alkitab, mungkin apa aplikasi yang akan dilakukan? Ya, dari Pak Hendro. Ya. Yang sesuai dengan firman Tuhan, kesetiaan dan kepercayaan antara suami istri perlu dibangun, Bu. Itu yang pertama. Kemudian terkait konsep keluarga. Jadi konsep keluarga ini kan belajar bersama-sama, Bu. Jadi seorang ayah, seorang ibu, kemudian membimbing anak-anaknya. Berarti kalau terkait dengan konsep keluarga ini yang diperkenankan oleh Tuhan, dua-duanya harus mempunyai semangat yang sama. Kemudian saling menghormati. Ada yang merasa gajinya lebih tinggi kalau era modern itu kan gitu, Bu. Kalau aplikasinya ya seperti tadi menghormati pasangan, karena Tuhan sudah menetapkan kita itu tidak ada struktur tapi sepadan, setara. Itu yang kita harus menaruh penghormatan ini di antara suami istri itu penting. Jangan sampai tidak diindahkan, karena kalau mulai ada bibit tidak menghormati, nanti membandingkan income yang masuk, nanti jadi itu yang mudah sih, Bu, yang mudah tapi sulit dilakukan. Kemudian yang menahan emosi ini, Bu, menahan emosi ini dalam hubungan itu kan harus ada di ayat loh, Pak. Oh, nah, itu tidak ada, Bu. Kalau di konteks ini saya hanya yang kita pelajari, Bapak ingin mengambil salah satu aplikasi, tidak perlu terlalu banyak, satu saja, tapi yang udah pasti bisa dijalankan dan harus dijalankan. Tapi kalau sesuai dengan itu ya kesetiaan, Bu, kesetiaan dan kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita memberi nama, mengelola, itu kan tanggung jawab. Jadi kalau di dalam Perikop 18 sampai 25 jelas sekali kita harus setia dan saling percaya. Ini kan karena kita diciptakan sejak awal diajari seperti itu. Sebagai suami istri, sebagai pasangan yang sepadan harus saling setia, kemudian menaruh kepercayaan yang besar antara satu dengan yang lain. Karena Tuhan sudah percaya memberikan kita kewenangan, memberikan kita pengelolaan. Itu, Bu, kalau yang terkait dengan konteks aplikasinya. Salah satu yang perlu hati-hati, Pak, bahwa pernikahan Kristen itu bukan antara suami dan istri saja, tapi berupa segitiga. Suami dan istri setara di bawah, tetapi ada Allah di sana. Dialah yang merancang kita, jadi segitiga. Dua-duanya ada setara di bawah, tetapi Allah di atas. Dan itu menjadi prinsip yang paling utama di dalam kehidupan Kristen, seperti di dalam rancangan Allah di Kejadian 2 ini.
Allah yang menciptakan mereka dan Allah yang memiliki mereka, sehingga mereka ada di dalam satu kesetaraan. Tetapi bukan berarti tidak ada struktur, Pak, karena di dalam perjanjian baru Paulus menegaskan istri harus tunduk, artinya ada struktur, Pak. Istri harus tunduk pada suami. Tetapi perintah kepada suami adalah suami harus mengasihi istrinya. Jadi penundukan itu karena kasih yang suami berikan kepada istrinya, sehingga mereka menjadi satu segitiga yang sempurna. Mereka saling mengisi dan mereka saling bergantung kepada Tuhan. Ketika segitiga, maka Tuhanlah yang memegang, Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya, dan Tuhanlah yang memberikan memberikan aturan gitu ya. Ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Betul, Bu. Betul. Aplikasi Bu Wawa. Ibu Wawa. Satu saya saja cuma Bu. ambil dari Harus bisa dijalankan dari ya. ayat 20. Dari ayat 20 aja. Penolong yang sepadan sesuai dengan nama saya, perempuan, wanita. Jadi saya harus jadi penolong. Ini berat karena kadang-kadang ingin lebih, tidak mau menolong. Tapi menemui ayat ini ada satu, seperti Tuhan kasih kepada Adam banyak binatang-binatang. Ini juga kasih kepada saya tanggung jawab untuk bisa menolong dan diperlengkapi hari demi hari. Yang minta Tuhan sih tentu aja memampukan untuk bisa tetap dengan rendah hati bahwa saya adalah penolong dan saya harus terus berjuang. Itu aja. Iya. Itu nggak gampang loh, Bu. Iya, makanya sih minta Tuhan menolong saya. Iya, betul. Tunduk kepada suami, kita selalu ya lihat kondisinya dulu gitu ya. Mau tunduk ke suami kalau gini. Wah, itu padahal Tuhan tidak pernah memberikan syarat. Tunduk tanpa syarat kepada suami. Wah, itu berat itu. Iya, betul. Ya, oke. Terima kasih Bu Wawa dan juga Pak Hendro atas sharingnya malam hari ini. Sungguh jadi hal yang sangat baik sekali untuk kita anak-anak muda juga yang bisa mungkin mengikuti penggalian malam hari ini, dan juga ditambahkan banyak info-info terkait pernikahan dari Ibu Yulia. Kiranya ini juga menolong kita sama-sama. Dan ada tanggapan dari Pak Gotos di sini. Pelajaran yang didapatkan adalah menikahlah dengan pasangan yang Tuhan kehendaki atau sepadan. Kan yang dikehendaki Pak Goto ya. Dan Bulani, ini sebenarnya satu pertanyaan yang akan lama lagi kalau bisa didiskusikan ya. Satu pria dan satu wanita, tapi bagaimana dengan salah satu pasangan yang meninggal dan menikah lagi? Ya, ini ada juga sebenarnya di perjanjian baru ya, tapi mungkin kita akan gali lagi dalam kesempatan lain ya. Saya jawab satu kalimat saja untuk Bulani. Bu, pernikahan itu hanya sementara di dunia. Di akhirat sana tidak ada pernikahan. Jadi tidak yang penting di dunia ini menikah satu kali. Maksudnya satu pasangan untuk satu kali. Kalau pasangan meninggal, Alkitab berkata boleh menikah lagi. Ya, dan pernikahan itu cuman sementara di dunia, Bu. Ya. Oke. Ya, kiranya menolong Bulani, nanti kalau ada yang ingin digali lagi bisa kontak kita, DM kita untuk bisa belajar sama-sama. Oke, terima kasih sekali lagi. Sangat-sangat waktunya panjang sekali, dan tapi tidak terasa karena ini semacam kategorisasi bagi saya. Dan dari Bapak Ibu dan juga Ibu Yulia menolong saya juga untuk sekarang sih bukan tahap memilih lagi sih, sebenarnya udah mau memasuki ke sana gitu, tapi benar-benar meminta pertolongan Tuhan untuk memantapkan hati, komitmen, karena nanti akan menjadi satu ya, yaitu tadi ya, menghilangkan rasa egoisme untuk merasa lebih tinggi, lebih benar dari mungkin calon suami saya gitu, tapi menerapkan kasih dan juga tunduk kepada, kalau nanti misalnya jadi, dan tetap Allah gitu sebagai posisi utama di dalam keluarga. Ya, itu jadi pelajaran penting bagi saya. Ya, terima kasih untuk Bu Wawa dan Pak Hendro yang sudah sama-sama Ibu. menggali Puji Tuhan. Kejadian 2 ayat 18 dan 25. Iya, saya senang sekali karena Pak Hendro punya satu prinsip yang jelas tentang pernikahan, bagaimana Tuhan yang merancang segalanya dan Tuhan juga yang mengatur segalanya dan yang memelihara pernikahan sampai akhir. Juga Ibu Wawa, saya bersyukur juga Ibu Wawa memberikan banyak masukan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan. Saya percaya ini bisa menjadi prinsip bagi anak-anak remaja yang Ibu sedang
yang sedang Damping. dididik gitu ya untuk mengerti prinsip-prinsip firman Tuhan. Iya, semoga kita bukan hanya punya teori, tetapi kita juga bisa melakukannya. Ya, terima kasih Amin. untuk Amin. Pak Hendro. Ya. Dan kita akan akhiri semuanya dalam doa untuk penggalian ini. Saya minta Pak Hendro bisa menutup dalam doa, Pak. Oh ya, baik. Baik, mari kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh bersama-sama dengan pelayan Tuhan, yaitu Bu Yulia, Kak Roma, Kak Re, Kak Teresia, dan semua tim Sabda yang ada di balik layar. Tuhan berkati yang hari ini boleh bersama-sama menyediakan ruang dan waktunya buat kami, untuk Bu Wawa dan kami juga para yang mengikuti IG Live pada malam hari ini. Tuhan, kami ucap syukur karena ada karunia dan talenta yang digunakan sepenuhnya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami ucap syukur juga untuk tim Sabda, kiranya Tuhan berkati apa yang dikerjakan, apa yang dijalankan ini. Dan untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan terus dukung, Tuhan akan sertai. Dan saat ini kami boleh belajar Tuhan, saya secara pribadi dan juga rekan-rekan yang lain, kami mengucap syukur karena kami boleh belajar bersama untuk kami membuka PA ini dari Kejadian pasal 2 ayat 18-25 melengkapi kami, memperbarui kami, dan kiranya Tuhan jadikan benih pelajaran hari ini yang mudah dan tumbuh subur di hati kami, dan terlebih bisa kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menolong hubungan kami sebagai suami istri, dan bagi anak-anak muda boleh mempunyai bekal dalam firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan sertai hikmat dan pimpinan Roh Kudus-Mu dalam mempelajari firman Tuhan-Mu untuk terus-menerus Engkau perlengkapi dengan hal yang keterbatasan dari kami. Dan kami ucap syukur Tuhan pada malam hari ini boleh Engkau sertai dari awal hingga akhir, dan kiranya Tuhan terus akan turut campur dalam pelayanan tim Sabda dan kami semua malam hari ini yang mengikuti acara ini. Kiranya damai sejahtera tinggal bersama kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Baik. Oke, teman-teman, masih dalam tema keluarga. Kiranya nanti teman-teman yang sudah ikut penggalian ini bisa join minggu depan lagi, karena kita akan ketemu minggu depan di jam yang sama 19.30 sampai selesai, dan masih membahas tentang keluarga. Dan kita akan nanti next ke Markus 3 ayat 31 sampai 35 tentang saudara. Siapakah saudaraku? Nanti kita akan bahas bersama-sama minggu depan dengan dua guest kita yang lainnya. Dan kalau teman-teman ada di antara teman-teman yang saat ini itu untuk jadi guest seperti Pak Hendro, Bu Wawa, di kesempatan berikutnya silakan kontak kita, nanti kita akan follow up untuk kita bisa menggali sama-sama ya.